Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa berkati ya Bapa, dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan kiranya Tuhan suasana surgawi nyata Bapa. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melingkupi setiap hati kami yang rindu untuk memuliakan nama Engkau. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, sebab Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang layak kita sembah dan kita puji. Kita mau tinggikan namanya, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, kita mau naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Di tempat kudusnya, Tuhan Allah dahsyat, Tuhan yang rela mati untuk kita, dan Tuhan yang rela bangkit buat kita. Kita mau beri kemuliaan bagi Tuhan, dan kita mau naikkan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, sebab kami terima kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi-Mu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu.
situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Dan di situ pasti kemenangan Tuhan terjadi. Amin. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Kuasa
Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, setiap hati kami Tuhan, setiap telinga kami Tuhan, sudah kami persiapkan Bapa untuk menerima berkat firman daripada Engkau Tuhan. Dan kiranya setiap firman yang akan kami terima Tuhan, dapat mengubahkan hidup kami Tuhan, dapat menjadi berkat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan dapat menjadi berkat buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa berbakti bersama-sama di rumah Tuhan, tapi kami percaya bahwa semua jemaat yang ada di rumah selalu setia mendengarkan firman Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Tentunya kita merindukan untuk kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Memang kelihatannya baru 3 minggu, tapi kelihatannya sudah lama sekali itu tidak bisa bersama-sama berkumpul, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua umat Tuhan. Bukan kita saja yang mengalami, tapi semua umat Tuhan, orang di dunia ini sedang menghadapi masalah tantangan-tantangan yang ada saat ini. Walaupun kita ada di rumah, saya percaya kita semua akan selalu setia dan taat kepada Engkau. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat, selalu setia kepada Tuhan, kita tidak pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat ini permasalahan selalu silih berganti datang, pada saat ini yang sedang kita alami di dunia ini, memang secara manusia kita berat, tidak bisa bersama-sama berkumpul, tidak bisa berbakti bersama-sama, tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi rencana Tuhan itu indah bagi kita semua. Maksud Tuhan itu indah. Kalau tiba saatnya pasti Tuhan akan beri jalan yang terbaik. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan iman kita, supaya kita akan semakin teguh, semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita selalu setia taat kepada Tuhan, walaupun permasalahan selalu datang silih berganti, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita semua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Di sini yaitu saya beri judul yaitu renungan badai pasti berlalu. Tentunya saat ini mungkin sungguh berat yang dialami dunia ini. Kita juga mengalami dampaknya. Semua orang mengalami peristiwa ini. Tapi saya percaya badai pasti akan berlalu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan, menguatkan kita semua. Saya yakin kalau tanpa Tuhan saya juga tidak bisa menyampaikan firman Tuhan renungan saat ini. Tapi karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi semua orang yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar tentang tokoh yaitu Daud dalam 2 Samuel ini. Daud yang telah dipilih Tuhan menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Tidak luput dari segala tantangan masalah yang ada dalam kehidupan Daud. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita tidak luput dari segala permasalahan, persoalan dalam hidup kita. Badai selalu menerpa dalam setiap kehidupan kita. Tapi bagaimanakah ketika kita menyikapi hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita akan selalu ada di dalam Tuhan? Apakah kita akan keluar dari Tuhan? Mari kita akan belajar bersama-sama tentang
dalam ayat-ayat ini. Saya membacakan dalam ayat yang ke-17 sampai 21. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mencari di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Itu aku akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Bersaim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuh di depanku seperti air menerobos, sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Bersaim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada 3 bagian dalam ayat-ayat ini, dalam perikop ini, yaitu yang pertama, Daud selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimanakah kita ketika kita sedang menghadapi permasalahan, badai, persoalan dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita badai datang itu, kemanakah lari kita? Apakah kita lari ke orang-orang yang mungkin bisa kita percaya? Apakah kita lari kemana yang bisa menolong? Tapi kita sebagai anak Tuhan sebaiknya kita datang kepada Tuhan, berkomunikasi apa yang harus kita lakukan. Apa yang dialami Daud ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud telah dipilih menjadi raja. Tentunya orang bilang, oh ini ada musuh yang empuk, musuh yang masih muda. Tentunya kalau kita serang pasti dia akan kalah. Mungkin secara manusia Daud juga gemetar takut. Tapi apa yang terjadi Daud? Daud langsung bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya harus maju melawan orang Filistin? Tapi Daud orang yang baik, selalu menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, maju, pasti aku akan menolong. Pasti Tuhan akan menolong. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita menghadapi permasalahan, memang Bapak Ibu, hanya kita bisa larinya hanya kepada Tuhan. Apapun yang saya alami dalam minggu-minggu yang lalu, ketika saya menghadapi masalah-masalah badai itu datang, saya tidak lari kemana-mana, hanya saya lari kepada Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu, mungkin kita bisa minta pertolongan orang untuk membantu kita. Tapi yang terutama kita larilah dulu kepada Tuhan, menyerahkan semua fokus permasalahan kita itu semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengangkat segala persoalannya. Seperti Daud ini, ketika orang Filistin mau menyerang dia. Sebetulnya kalau Daud mengandalkan tentara-tentaranya sudah banyak, mesti bisa membantu Daud. Tapi Daud dia tidak datang kepada tentara-tentaranya untuk membantu melawan orang Filistin. Tapi Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang selalu memang berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menolong. Kenapa Daud yang sudah diurapi menjadi raja itu mempunyai pasukan banyak untuk menolong, untuk membantu. Tapi Daud bukan lari ke pasukan, tapi larinya kepada Tuhan. Karena Daud percaya, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu apa yang dialami oleh kita semua. Daud juga percaya Tuhan mampu mengalahkan musuh. Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Kita semua, ketika kita menghadapi musuh, menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita.
Tuhan adalah orang yang maha tahu. Tuhan tidak pembohong. Mungkin ketika kita lari kepada orang lain, mungkin bukannya membantu, tapi malah melemahkan iman kita. Bukan menolong, tapi malah menjatuhkan. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sungguh berkuasa Allah kita. Secara manusia mungkin berat yang dialami saat-saat ini. Tapi kalau kita selalu berharap berkomunikasi dengan Tuhan segala permasalahan yang dialami, tentunya sungguh luar biasa Allah kita. Saya tidak akan menceritakan apa yang saya alami, nanti malah tadi panjang, tapi nanti kalau sudah ketemu kita bersama-sama, kita akan mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa yang saya alami. Sungguh Allah kita yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Allah yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita selalu berharap dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di dalam ayat 5-21 ini adalah Daud selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Dia nurut apa yang Tuhan perintahkan, supaya dia akan melawan orang Filistin. Pasti Tuhan akan menolong. Nah, sekarang bagian kedua, ayat yang ke-22-23. Di situ, walaupun Daud menghadapi masalah, tapi Daud tidak bersungut-sungut ketika masalah itu datang. Bagaimanakah ketika kita menyingkapi, ketika kita menghadapi masalah, tantangan? Memang masalah itu kalau datang itu selalu bertubi-tubi, seketika. Mungkin kalau masalah datang tidak kelonungan dulu, mungkin permisi, mungkin sakit penyakit kalau datang itu juga tidak ngomong-ngomong dulu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan, kenapa ini kok terjadi? Kenapa ini harus ini dan ini? Mungkin seringkali kita menyalahkan sekitar kita, menyalahkan orang lain, terutama menyalahkan Tuhan. Itulah kecenderungan manusia, kecenderungan kita. Mungkin saat ini yang terjadi di dunia ini, kenapa Tuhan ini kok harus terjadi? Ada virus yang datang saat ini, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih bisa tinggal di rumah, kita bisa boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Itulahnya rencana Tuhan bagi kita semua, supaya kita akan lebih dekat dengan keluarga kita masing-masing. Daud, orang yang sungguh rendah hati, dia tidak bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Saya akan bacakan ayat 22-23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Sekarang perintah Tuhan, ketika ayat yang pertama dikatakan supaya Daud suruh maju untuk melawan orang Filistin. Tapi yang kedua Tuhan mengatakan, jangan maju, buatlah lingkaran. Mungkin secara manusia, Tuhan tuh ya pas pertama saya suruh maju, tapi yang kedua suruh buat lingkaran. Tapi Daud tidak bersungut-sungut. Dia selalu taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin sekarang, Tuhan tadi yang pertama suruh maju. Kenapa sekarang kok suruh tidak masuk berlingkaran? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari ketika kita masalah datang, mungkin ketika masalah datang, penyakit datang, mungkin kadang-kadang seolah-olah orang tidak ada yang peduli dengan kita. Orang kelihatannya menjauh dari kita, tidak memperhatikan kita. Tapi sebetulnya Tuhan itu selalu ada ketika kita datang kepada Tuhan. Seperti Daud ini. Tapi Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tahu ketika orang tidak taat kepada Tuhan, seperti yang dialami seperti orang Israel. Ketika mereka selalu taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ketika dia taat,
dia membutuhkan makanan dan minuman, Tuhan mengirimkan. Itulah Daud, orang yang rendah hati. Ketika saya belajar hal ini, saya menjadi diberkati, dikuatkan apapun permasalahan yang terjadi. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa, Tuhan akan selalu tolong. Ayat yang selanjutnya ya bagian ketiga, yaitu Daud taat kepada perintah Tuhan. Daud taat kepada perintah Tuhan. Ayat yang ke-24 sampai 25. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang dan di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berkata demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan, itulah akibat orang yang selalu taat kepada Tuhan. Akhirnya Daud mendapat kemenangan, Tuhan menolong, dia memukul kalah orang Filistin. Karena apa? Karena Daud selalu taat kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, mari Bapak Ibu, pasti badai ini akan berlalu. Janganlah kita cemas, janganlah kita takut, kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya memang ketika masalah datang bertubi-tubi, kita secara manusia tidak mampu menghadapi semua. Tapi belajar kehidupan Daud ini, yang mereka selalu berkomunikasi, tidak menyalahkan siapa-siapa, dan selalu taat kepada Tuhan. Apakah hal ini sudah kita lakukan? Ini seringkali yang berat dalam kehidupan kita, tapi kita akan belajar dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi permasalahan kehidupan kita, kita akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini akan menguatkan kita semua yang ada di rumah saat ini, maupun dimanapun jemaat orang-orang berada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah. Saat ini memang kita suruh taat ada di rumah untuk bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Saya percaya kalau kita selalu taat, mengikuti perintah-perintah saat ini pemerintah, supaya kita tidak pergi kemana-mana, biarlah kita lakukan hal ini. Tapi biarlah kita akan berdoa supaya badai ini akan cepat berlalu. Kita boleh bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan, dan semua virus-virus akan terselesaikan dengan baik. Itulah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun hanya sebentar, tapi kami percaya kalau kita membuka hati kita, kita akan diberkati melalui penawaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua akan semakin kuat dalam menghadapi masalah saat ini yang dihadapi dalam kehidupan kita, mungkin dalam rumah tangga kita, dalam soal ekonomi, sakit, penyakit, apapun yang dialami saat ini. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, pasti Tuhan akan membuka jalan yang terbaik. Rencana Tuhan itu indah bagi setiap orang yang selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang di rumah kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, ajarilah kami Tuhan akan selalu taat, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika masalah datang, supaya kami tidak menyalahkan Engkau, menyalahkan sama kami Tuhan. Ajarilah Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini, supaya akan lebih sungguh-sungguh dalam kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan badai akan cepat berlalu Tuhan. Mari ya Tuhan memberkati Tuhan setiap kehidupan jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Berkati setiap pergumulan permasalahan yang sedang dialami Bapa. Kami tidak mengetahui Tuhan, tapi Engkau lebih mengetahui itu yang dialami jemaat-jemaat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Mari Tuhan Yesus kami berkati Tuhan kota kami, bangsa kami, para aparat, para tenaga medis Tuhan yang menangani kasus-kasus yang saat ini dialami di Indonesia ini. Biarlah Tuhan akan campur tangan, biarlah Tuhan akan menolong, memberkati Tuhan semuanya ini. Beri kesehatan semua yang sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, gereja-Mu dan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang ada di rumah. Dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan Bapak Gembala yang saat ini masih kurang sehat. Dan masa pemulihan Tuhan akan tolong menjamah Tuhan, memulihkan kembali, boleh melayani pekerjaan-Mu di tempat ini kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang telah setia melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan Tuhan, walaupun mereka ada di rumah tapi dia dengan setia mengirimkan persembahan perpulangnya ke rumah Tuhan. Kau akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut dan mengucap syukur buat firman pada pagi hari ini, dan kami semua telah diberkati melalui firman-Mu pada saat ini. Jadi dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami tetap menghimbau bagi jemaat, mari tetap di rumah, kita akan tetap setia kepada Tuhan, bersekutu, tetap mendoakan pekerjaan Tuhan. Di tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendoakan Bapak Gembala. Mari jangan bosan-bosan kembali doakan supaya cepat menerima pemulihan daripada Tuhan dan bisa melayani kembali pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu jemaat semua yang telah setia walaupun tidak berbakti di gereja, telah mengirimkan persembahannya ke rumah Tuhan. Saya percaya kok Tuhan akan memberkati segala pekerjaan Bapak Ibu dan berikan kesehatan senantiasa. Tuhan akan selalu menolong dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kita semua. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Kau telah memimpin dalam kami muji dan besarkan nama-Mu. Mereka yang telah ambil bagian dalam rumah-Mu ini Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah, Kau telah memberkati, telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau akan selalu melindungi dan memberkati Tuhan. Kau tahu kerinduan semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, ingin berbakti kembali di rumah-Mu, tapi kami percaya saatnya akan tiba Bapa. Bahwa indah pada waktunya Engkau akan berikan jalan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat Allah selalu memberkati kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera dan sinar yang dari Tuhan akan selalu menyinari dalam kehidupan semua jemaat-Mu dari hari ini sampai Maranatha yang akan datang. Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Amin.